ya. Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya gue bakal ngejawab tantangan para termul. Pak Joshua Sinambela. Di sini gue bakal mendebat pernyataan mereka. Kita masuk. Ya, jadi di sini beliau itu menjelaskan pada dasarnya kurikulum S1 terdiri atas kurikulum sarjana muda ya S1 bawah sendiri atas 120 SKS, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Dan S1 atas terdiri atas 40 SKS, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Dengan pengertian bahwa kurikulum sarjana muda S1 bawah merupakan bagian integral dari program pendidikan sarjana yang terdiri atas 160 SKS ya. Dokumen ini itu yang nggak ditampilkan oleh Bareskrim ya. Jadi ini bahkan sama dia itu di blur dan buramkan gitu ya. Ini di blur nilai-nilainya, terus pelajarannya itu diburamkan. Nah, ini ada keanehan di mana sedikit gue lanjutin dulu ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. 40 SKS untuk sarjananya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini wajibnya itu di sini 27 ya, sesuai dengan dokumen dari Bareskrim. Ini 27 dan ini 13, jadi tambahnya 40 ya. Kita bisa cek di sini. Oke, bisa lihat ya di sini ya. Jumlah SKS wajibnya 27, terus jumlah kredit pilihannya itu 13 ya. Sementara kita tahu ya, yang dikatakan oleh Pak Joshua di sini itu adalah S1 terdiri atas 40 SKS ya, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, di sini ada yang nggak sinkron nih. Di sini malah yang kredit pilihannya itu kurang 1, 13 ya. Dan yang wajib itu 27. Jadi lebih 1 di sini. Di sini tuh lebih 1. Jadi ada ketidaksinkronan pertama di dokumen ini dengan dokumen program studi ya. Program studi teknik kehutanan. Sayangnya kita nggak bisa tahu nilai yang ada di sini karena memang di blur ya. Seharusnya kalau misalkan kita tahu ya yang ada di sini, kita bisa mengerti SKS-nya apakah dia itu 107 dan di sini itu berapa tadi? 107 dan 13 ya. 107 mata pelajaran wajib dan 13 mata pelajaran pilihan. Nah, ini kan syarat minimum ya untuk S1 yang integral ya, program sarjana S1 yang integral. Sementara yang di sini itu kurang di bagian kredit pilihannya, itu 13 doang. Yang syaratnya itu harus 14 ya, 14 SKS pilihan. Namun di sini cuma 13. Entah mungkin dia itu bisa seperti itu atau tidak. Yang jelas ini tidak dijelaskan oleh Pak Joshua Sinambela ya di sini. Di sini kalau misalkan kita trace itu kan berarti 160 SKS ya. 160 SKS yang Pak Jokowi lalui. Oke, di sini gue udah membuat tabel simulasi Pak Jokowi itu berkuliah ya. Jadi kan integral dari yang dikatakan Pak Joshua Sinambela tadi kan 120 SKS kan untuk melanjutkan ke jenjang S1-nya. At least berarti di situ Pak Jokowi harus menyelesaikan 120 SKS dalam waktu 3 tahunnya gitu kan. Nah, di sini gue simulasikan berarti kan semester 1 itu kan September 1980 sampai Januari 1981. Nah, pokoknya ini di sini gue simulasiin tanggal bulan perkuliahan. Nah, sampai beliau itu sarjana muda terakhir ya, dia itu di semester 6. Dan ini Pak Jokowi harusnya itu KKN di Juli sampai September karena ini adalah belum masuk ke tahun ajaran baru ya. Kalau misalkan beliau KKN-nya itu setelah di semester 7 berarti dia KKN 84, nggak mungkin juga kan. Atau mungkin 85 sesuai keterangannya Pak Jokowi. Gue juga nggak tahu di sini ya. Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Seharusnya kalau misalkan KKN itu kan udah masuk di jenjang S1 dulu baru bisa daftar KKN ya, sesuai dengan keterangan dari
Bareskrim yang dimana ada nilai KKN di sarjananya. Berarti seharusnya kalau seperti itu di semester di sarjana muda ini, kalau misalkan kita mengacu pada dokumen Bareskrim yang KKN-nya 83 itu harus pendaftaran di sarjana muda terakhir ini. Lalu apakah mungkin sarjana muda itu mendaftar KKN untuk ber-KKN di periode ini akhir 93? Akhir 83. Kan itu agak sesuatu yang agak aneh ya. Lalu kalau misalkan KKN-nya itu setelah S1 baru masuk akal, karena memang kita misalkan semester 7 awal sarjana S1 itu dia mendaftar KKN gitu kan. Maka yang pernyataan valid di sini adalah pernyataannya Pak Jokowi. Nah, intinya kan 120 SKS itu range-nya itu di 1 sampai 6 ini. 1 sampai 6 ini range dari 100 sampai 120 SKS sarjana mudanya Pak Jokowi, dan yang bawah ini adalah range untuk sarjananya Pak Jokowi. Nah, di sini ada mismatch KKN ya, seperti yang gue jelasin tadi. Terus kita track bagian yang Pak Yosua ngomong tentang sebuah Times New Roman ya. Ini di sini. Oke, di sini gue kooperatif dan gue mengaku salah dan kurang teliti di bagian huruf A-nya doang nih, di bagian huruf A-nya doang. Ya, di bagian huruf A-nya doang ya. Nah, ini ada satu A yang ada topinya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Nah, berarti kan ini Times New Roman ya. Sama satu lagi, tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, ada satu titik-titik yang bahkan sangat rapat ya. Yang handpress apa yang bisa menciptakan sebuah titik-titik yang sangat rapat ini. Sementara kalau handpress yang dari saya riset itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Di sini ada gap per titiknya, tapi di sini itu hampir tidak ada gap ya. Hampir tidak ada gap. Tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya di sini titik di sini itu flat. Kalau misalkan dia disambungin, itu pasti dia ada celahnya ya. Dan di sini tuh hampir nggak ada celahnya. Ya itu aja. Terus untuk apakah ini kan sebenarnya nggak align center. Kita juga bisa berasumsi ya, seperti Pak Polisi yang ngomong kalau misalkan lembar pengesahan itu cuman dirabat cekung terus handpress, kita juga bisa ngomong siapa tahu saat pembuatan ini operatornya itu pakainya tuh spasi, diklik dijebret-jebret gitu. Misalkan ini huruf terus jadi terus di enter diurutin lagi gitu, kepencet kan. Itu sangat gampang untuk mendebat. Ya teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam cuplikan video yang barusan kita saksikan, ya ini sangat menarik sekali teman-teman. Nah, kita melihat sebuah berita yang beredar di media sosial saat ini, bahwa disampaikan ya Roy Suryo hingga Dr. Tifa ya dijadikan sebagai tersangka atas dugaan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi ya. Polisi menetapkan ya 8 tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu ya mantan presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Salah satunya adalah Roy Suryo. Kapolda Metro Jaya Brigadir ya Jenderal Dekananto Eko ya Huwarno, ya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri, dan Direktur ya Reserse Kriminal Umum Komisaris ya Besar Imam Imanuddin ya pada konferensi pers Polda Metro Jaya. Kepolisian daerah Metro Jaya menetapkan ya 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Para tersangka terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Sianipar, dan Dr. Tifa ya, alias Dr. Tifa ya, serta Enggi Sujana ya, Kurnia Trirohani, Damai Hari Lubis ya, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Polda Metro Jaya ya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran ya nama baik atau fitnah dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Pak Jokowi Widodo. Kata Kapolda Metro Jaya Inspektur ya Jenderal Asep Edi Suheri di dalam konferensi pers di markas Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025.
Asep menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan proses asistensi dan gelar perkara dengan melibatkan sejumlah ahli baik dari internal maupun eksternal kepolisian dan ahli yang diminta keterangan manipulasi, ahli pidana, ahli teknologi informasi dan transaksi. Kita melihat bahwa ahli sosiologi juga hukum, ahli komunikasi sosial dan serta ahli bahasa. Itu para ahli yang dimintain keterangan sebagai saksi yang disampaikan oleh Pak Asep. Polda Metro Jaya sebagai yang membagi para tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama yang mencakup Egy Sujana, Kurnia Tri Rohani, Damai Hari Lubis, dan Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah. Mereka dijerat pasal 30 pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta pasal 27A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang AIT. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismond Hasiholan dan Senipar dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP serta pasal 32 ayat 1 Co dan pasal 48 ayat 1 pasal 35 JO pasal 51 ayat 1 pasal 27A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang AIT. Kasus ini berawal ketika Jokowi bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April tahun 2025 untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu. Dari 6 laporan polisi yang masuk, 4 di antaranya naik status dari penyidikan ke penyidikan sementara 2 laporan lainnya dicabut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. Saat itu Komisaris Besar Ade Arisia dan mengungkapkan bahwa laporan pertama berasal dari pengaduan langsung Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. 3 laporan lainnya berasal dari kepolisian resor Polres yang kemudian diambil alih oleh Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Pak Jokowi. 3 laporan itu telah naik ke tahap penyidikan, yaitu kata Ade dalam konferensi pers pada hari Jumat 11 Juli tahun 2025. Nah, artinya teman-teman kita bisa melihat bagaimana akhir dari kasus ini, nanti siapa yang memenangkan perkara ini. Kita melihat kemarin bahwa dari pihak Pak Jokowi sudah atau dari Kapolda memperlihatkan ijazah Pak Jokowi, tetapi hanya sekilas saja. Mereka tidak memperlihatkan dengan waktu yang lama. Namun hal itu publik merasa tidak puas, dan hingga dari Roy Suryo juga tidak mengakui hal itu, bahwa masih ada dugaan bahwa ijazah tersebut masih kuat diragukan sebagai ijazah palsu. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa ketika dari pihak Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazah tersebut, apakah mereka sudah diambang kemenangan? Itu masih belum tentu, teman-teman. Ini terus berlanjut dan kasus ini masih banyak pihak-pihak yang terlibat
hak untuk memberikan kesaksian setiap atau masing-masing kedua belah pihak. Oke, teman-teman, ya, ini penjelasan terkait ya Roy Suryo dijadikan sebagai tersangka dalam tuduhan ya ijazah palsu Pak Jokowi. Dianggap beliau adalah sudah merusak atau mencemarkan nama baik. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.